Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua, berkumpul meskipun lewat media radio, lewat udara Mitra Pas ya. Kita bisa kembali bersua dalam program spesial kajian kitab fikih Mitra Pas ya, kitab Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali menjumpai Anda lagi bersama dalam program spesial kajian kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Nah, fikih ini adalah salah satu hal yang memang jadi kesukaan ya, favorit lah untuk santri-santri belajar dalil-dalil, maksud kami dasar-dasar, dan ini adalah pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang sudah terperinci ya. Ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis Mitra Pas. Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, yang disusun oleh seorang fuqaha. Beliau adalah Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Disusun sedemikian rupa, sudah ringkas, sistematis, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghuyah wat Taqrib. Kalau sudah terperinci, sudah sistematis, tentunya harapannya mudah untuk kita fahami bersama. Sore kali ini Mitra Pas, kita sudah sampai pada bab, nah ini cukup menarik. Kita membahas tentang wadah yang bisa digunakan dan wadah mana saja yang tidak boleh digunakan. Inilah Islam Mitra Pas ya, sehingga berkeadilan. Nanti ada beberapa hal yang memang meskipun orang-orang itu mampu untuk membelinya, tidak boleh digunakan. Untuk itu akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Beliau adalah Ustadz Sutrisno LC-MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, kita meneruskan kajian fikih Fathul Qorib ala pesantren. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita laksanakan setiap hari Selasa menjelang maghrib mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pasal tentang wadah-wadah yang dibolehkan secara syarak dalam penggunaannya dan ada yang diharamkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma ing dalam jelasake perkara yahrumu kang haram apa isti'maluhu amrih gunakake ma bayani minal awani sangka pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa ma isti'maluhu. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang sesuatu yang haram dalam penggunaannya, yakni wadah-wadah, baik nanti wadah piring atau wadah gelas, dan sesuatu yang memang diperbolehkan dalam hukum syara. Wa bada'al ngawiti sinten Kiai Musone bil awali kelawan dawuh kang pertama ay mayahrumu istimaluhu. Faqala mongko ngendika sinten Kiai Musone wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane darurat oleh ora wenang li rajulin keduwe wong lanang awi mraatin utawa wadon sing ora wenang mau istimalu syai'in apa istimalu syai'in amrih nggunakake suwi-wiji min awani dhahabi sangka pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Oleh ora wenang ora oleh lafi aklin ora ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem
minum, wala ghairihima lan ora ing dalem sakliyane akal lan syurub. Jadi diawali dari dawuh Kiai Musoneb ma yahrumu istimaluhu, yang pertama tidak diperbolehkan dalam kategori haram selain dalam keadaan darurat. Selain dalam keadaan apa? Darurat. Ini dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan biasa, tidak terjepit keadaan. Diharamkan bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Olehnya diharamkan ini istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddah, menggunakan sesuatu wadah yang terbuat dari nopo? Dari emas maupun perak. Tidak diperbolehkan. La fi aklin wala fi syurbin. Dalam penggunaannya itu wadah, baik digunakan untuk makan maupun untuk minum. Artinya kita makan minum, ternyata piringi, gelas, garpune, sendok terbuat songko emas. Apa ada seperti ini? Ya kalau memang orang kaya zaman dulu ini pembahasannya. Sekarang pun mungkin bisa terjadi kalau memang orang kaya hartanya melimpah ruah, ternyata gawe tempat mangani nganggo nopo? Emas. Piringi nganggo emas, sendok garpune nopo nganggo emas. Ini tidak diperbolehkan secara syara. Dalam redaksi fikih ini sebenarnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafihima. Kanjeng Nabi dawuh la tashrabu fi aniyatiz zahabat. Jadi ojo ngombe sira kabeh sangka napa? Wadah sing terbuat sangka emas lan perak. Wala ta'kulu, yo ngombe yo mangan sangka wadah-wadah sing terbuat sangka emas utawa perak. Lah dengan dasar niki para fuqaha menyikapi dari hadis Nabi, berarti penggunaan emas dan perak dalam digunakan untuk makan dan minum wadai napa hukumnya haram. Bahkan di sini wala fi ghairihima, selain kanggo makan dan minum. Kalau memang itu terbuat dari emas, itu pun tidak diperbolehkan. Sampai dipun sambung fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Dipun Kanjeng Nabi iku kanggo napa? Kanggo emas perak niku kanggo lahum ailil kufar ing dalem donya, tapi walakum fil akhirah. Kanggone teng akhirat iku kanggone wong muslim sing bakal napa dipun lebetake swarga wadahe sangka emas lan perak. Sampai redaksi lain hadis Nabi, man syariba fi aniyatiz zahab. Sopo wonge kok ngombe fi aniyatiz zahab wa dahab. Napa wal fiddah. Ngombene fid dunya lam yashrab fihi ma fil akhirah. Sampai dawuhipun Kanjeng Nabi ning donya ngombene mangane wadah nganggo wadah emas lan wadah napa? Wadah perak. Lah iki ning akhirat lam yashrab fihi ma fil akhirat. Ning akhirate ora bakal iso ngombe nganggo emas lan perak. Sebabnya napa? Wa aniyatu zahab wa aniyatu ahlil jannah az-zahab wal fiddah. Ternyata wadah-wadah yang digunakan ahli surga besok itu yang terbuat dari zahab dan fiddah. Sehingga beliau Nabi mencegah, melarang kita di dunia jangan menggunakan emas dan perak dalam keadaan untuk dibuat minum dan makan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menjadikan sebab ini? Yang menjadikan sebab ketika kita menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum ini riya wa takabur, timbul akan sifat sombong yang menjadikan dilarang oleh beliau Nabi. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isti'malu ma amrih nggunakake perkara zukira kang den tutur apa ma yahrumu mengko haram apa ittikhaduhu ngalap ma min ghairi isti'malin sangka tanpa amrih nggunakake fil asohi ing dalam kaul kang sahih. Bahkan di sini
Sebagaimana haram dalam penggunaannya, di sini juga yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin, tanpa digunakan, membuat, mencetak. Ini sama dengan kaidah ma hurima isti'maluhu hurima ittikhaduhu. Ketika haram dalam penggunaannya, maka pembuatannya pun itu masuk kategori haram. Apa? Ma hurima isti'maluhu hurima ittikhaduhu. Wa yajuzu berarti mau. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadu min ghairi isti'mal fil asahi. Wa yahrumu lan haram don halim maneh apa al ina wadah. Amat wadahe napa almat liu kang den sepuh utawa dilapisi bizahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak. Ono wadah disepuh dilapisi kelawan emas lan perak, in hasula lamun hasil minat bila isongko sepuhan apa syai'un suwi-wiji bi arundhi kelawan manggang syai' alan nari ing atase geni. Begitu juga keharaman tadi wadah emas. Ini ada wadah yang sebenarnya bukan emas atau perak, tapi dilapisi disepuh dengan menggunakan emas dan perak. Ini hukumnya juga haram, tidak boleh digunakan. Waya juzulan menang apa isti'malu ina igwirihima, amprih nggunakake wadah sakliyane emas dan perak. Ayo ghairi zahabi, tegese sakliyane emas wal fiddati lan perak. Bayani minal awani songo pira-pira wadah an-nafisati kang edi. Kaina iyakutin koyene wadah mutiara. Nah, dalam penggunaan wadah-wadah yang diharamkan oleh Allah tadi, ini ada, selain dari emas dan perak ini diperbolehkan. Seperti apa? Minal awani an-nafisati, bahkan sampai mutiara. Kalau mutiara ini diperbolehkan dalam penggunaan. Kalau begitu selain emas dan perak itu dari tembaga, dari kuningan, dari apa batu, dari tanah liat atau dari besi, semuanya halal dalam penggunaan. Sebenarnya begini, hukum halal haram itu kan penggunaannya, penggunaannya yang haram. Terus air yang kita minum masuk kategori haram atau enggak? Loh, airnya kalau airnya halal, ya hukumnya halal. Yang haram itu dalam penggunaan. Wayah rumal haram apa al ina wadah al mudabbabu kang den tambal oleh nambal bidzubati fiddatin kelawan tambalan fiddah perak kabiroten kang gede urfan ing dalam kebiasaane oleh nambal lizinaten krana pepaes. Jadi haram juga ketika ada wadah bolong, wadah ini apa bolong ditambal kelawan tambalan perak. Tapi tambalannya gede secara urip. Secara urip niku pripun? Ya secara kebiasaan tambalan ana sing cilik, ana sing gede, ana sing gede. Lah tambalannya kok seumpamane gede. Tujuannya tambalan lizinah, kanggo pepaes. Kanggo pepaes. Ben ketok mengkilat tambalane, ono ompreng utawa apa hiasan apa. Lah ditambal kalawan perak. Perake tujuannya lizinah, pepaes. Iku hukumnya juga napa haram. Fa ing kanat mongko lamun ana apa fiddah iku kabiratan gede tapi tujuannya li hajatin krana hajat. Lah seumpamane napa tambalane itu besar tapi tujuannya untuk hajah. Ya untuk mau nambah bukan untuk lizina. Maka jaza mongko wenang apa dobab ma'al karohati ing dalam hukum makruh. Diperbolehkan tapi hukumnya apa makruh, lebih baik ditinggalkan walaupun ketika melakukan itu tidak sampai kategori dosa. Au sogirotan utawa cilik, tambalannya cilik. Ana wadah ditambal kalian apa mau fiddah tapi cilik urfan ing dalam kebiasaan oleh nambal lizinaten krana pepaes kurihat mongko den makruhake apa fiddah. Au li hajaten utawa hajah fala tukrahu monggo ora den makruhake apa fiddah. Nek tujuane tambalan yang ditambal tadi kok cuma sedikit, yang tambalan sedikit tujuannya lizinah untuk pepaes, untuk menghias, untuk memperindah, lah itu hukumnya cuma makruh, enggak sampai haram.
Tapi kalau tujuannya untuk lihajah, kecil tujuannya untuk lihajah, ini hukumnya boleh, tidak sampai makruh. Amal bobatu dahabi, anapun utawi tambalan emas, fatahrumu mongko haram apa bobatu dahab mutlakon kelawan mutlak. Kama kaya keterangan sohaha kang nyukehake sinten ing ma sinten An-Nawawi, Imam Nawawi. Tapi kalau tambalan yang digunakan itu fiddah, secara mutlak baik kecil ataupun besar, baik di situ untuk lizinah atau untuk lihajah, semuanya dihukumin apa? Haram. Dihukumi haram. Alhasil dalam pasal ini sebenarnya ini sudah runtut dari kemarin. Ini masuk ke bab wadah, besok nanti masuk ke bab siwak. Di sini sebenarnya umat Islam ini dipermudah oleh syariat. Dipermudah oleh syariat. Kita menggunakan sesuatu itu mengikuti jalur-jalur apa? Syariat. Dan kesimpulannya di sini, kalau kita menggunakan wadah, tujuan yang paling utama, di samping kita ada tujuan tadi ada lizinah lil hajat atau untuk pepaes dan lainnya, ini tergantung niat kita. Tapi kalau memang ini sudah masuk kategori dahab, secara mutlak di sini hukumnya diharamkan. Sekilas ini dari penjelasan mayahrumu isti'maluhu minal awani wa mayajuzu. Baik Mitra Pas, sekarang tiba saatnya untuk Anda yang ingin bergabung. Saya persilahkan ya. Anda bisa melakukan SMS, WhatsApp. Ini cukup gampang sekali. Anda tinggal kirim teks Anda di 085277999101. Kalau Anda tidak terbiasa kirim teks ya, voice note kami terima. Boleh Mitra Pas ya di 085277999101. Tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda ini hanya bisa kami jawab saat on air seperti ini, karena ini adalah siaran langsung Mitra Pas ya. Tetapi linknya, sekali lagi link yang ada di fanpage kami bisa Anda sebar untuk Anda kirim ya ke ikhwan Anda, atau siapa tahu tadi Anda ketinggalan, nanti bisa diputar kembali dan Anda bisa memutarnya kapan saja semau Anda. Nah itulah kesempatan yang kami tawarkan di program ini. Kita membahas tentang wadah yang bisa digunakan dan tidak boleh digunakan. Atau Anda juga bisa melakukan line telepon, bisa Anda gunakan di 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, ini dari Mas Sujono, ini menanyakan, kalau cincin misalkan digunakan oleh laki-laki bagaimana Ustadz ya? Karena kan di budaya kita ini terbiasa ada istilah tukar cincin. Entah itu cincinnya digunakan pada saat acara tertentu, momen-momen tertentu, habis itu dilepas, ada yang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu tetap diharamkan meskipun hanya digunakan sementara? Oh, ini pada saat pernikahan, mau nikah atau pernikahan ini Ustadz kan? Karena kadang acaranya ini kan dipisah ya antara ijab kabul dan acara yang kayak begitu-begituan. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, itu kalau digunakan untuk laki-laki itu masuk pada kategori hadis Nabi, inna halda ini haramun ay hada ini minal dahab wal fiddah. Ini haramun ala dzukuri ummati. Ini keharaman yang digunakan untuk laki-laki. Cincin, seandainya cincin digunakan untuk sebenarnya cincin kalau untuk akad nikah itu yang kita kasihkan yang perempuan. Itu yang perempuan. Kalau seandainya laki-laki kita mau pakai laki-laki pakai cincin atau pakai kalung yang terbuat dari emas. Nah ini secara mutlak tidak diperbolehkan. Kalau hanya tukaran ya sekedar tukaran dipakai, sudah dilepas, nggak usah dipakai. Karena nanti masuk kategori haram dalam penggunaan laki-laki itu. Oke, sudah pernikahannya menggunakan cara Islam kok masih pakai acara kayak begituan ini lucu ya. Nah, ya ini yang perlu kita perhatikan Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang bergabung kembali silahkan boleh SMS ataupun telepon kami terima di 0295385877. Kemudian SMS, WhatsApp juga boleh Anda gunakan di 0295385877. Sekali lagi untuk telepon, SMS, WhatsApp boleh di 085277999101. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Mbak Ati atau Ibu Ati ini yang sudah bergabung bersama kita. Begini Ustadz, saya ini kan kerja di jauh ya. Saya hanya sekedar kerja Ustadz, dan kebetulan saya pernah mengabdi kepada, bisa dikatakan bos saya, berarti orang kaya ini, yang terkadang ada tren itu menggunakan semacam kayak perak, tetapi saya tidak yakin apakah ini perak ataukah tidak, dan tetapi saya hanya mencucinya Ustadz, dan terkadang saya juga diajak makan bersama. Lah kalau ini kasusnya seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya dari Ibu Ati atau Mbak Ati, monggo. Ya, terima kasih. Untuk wadah, kelihatannya itu perak atau emas, atau kelihatannya itu perak, sebenarnya begini. Kalau memang itu secara zahir kita tidak tahu ya, tidak tahu, itu memang tidak bisa dihukumi karena ketidaktahuan kita dengan keberadaan wadah yang akan kita gunakan. Nah, lebih baiknya memang mungkin kita meneliti atau bertanya kalau memang itu bisa. Tapi kalau sudah jelas-jelas di situ baik kerja mencuci piring atau mangkok yang terbuat dari emas perak, kalau sekedar mencuci atau membersihkan itu kan tidak masalah. Yang jadi masalah itu yang memiliki dan menggunakan. Bahkan di sini tadi redaksinya min ghairi isti'malin, tanpa digunakan. Kalau ittikhadnya rima hurima isti'malu hurima ittikhaduhu. Dalam keharaman menggunakan ini juga haram dalam pembuatan. Sehingga yang menjadi dasar hukum ini yang si pemilik tersebut. Tapi kalau yang ibu tadi kok ikut apa ketika makan pakai piring-piring perak atau emas, nah ini masuk pada hukum. Nah, sebaiknya dihindari untuk makan atau minum yang terbuat dari piring atau gelas yang jelas-jelas di situ memang perak atau emas. Baik, Ibu Ati atau Mbak Ati sudah jelas ya? Oke, yang sudah bergabung kembali nanti akan saya bacakan satu persatu, dan saya masih tetap menunggu. Ada bisa telepon langsung Mitra Apa sore kali ini di 0295385877. Untuk SMS, WhatsApp ya di 0852779999 101. Jangan kembali ke Mitra Asia, nanti tidak bisa saya terima kalau Anda telepon di WhatsApp kami ya. Silakan bisa bergabung. Yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan dari hamba Allah saja ini, soalnya pertanyaannya riskan ini Ustadz. Begini, suami saya ini kan pakai kalung Ustadz. Setelah kemarin juga sempat diingatkan, karena kami juga pangapunten tidak pernah mondok ya, sama-sama katanya kan tidak boleh. Nah itu saya ingatkan, Pak, Bu, jangan pakai yang itu, katanya. Lah ini bukti bahwa saya itu kerja keras, inilah hasilnya, biar orang-orang pada tahu. Bagaimana caranya untuk memberitahu suami saya ya? Berat ini Ustadz, mencerahnya Ustadz. Allah ini ibu yang bersangkutan dengan suami yang memakai kalung, memang yang namanya suami kalau melakukan suatu kesalahan secara syara, artinya melanggar secara hukum syara, ya paling tidak tetap harus diingatkan. Tapi cara mengingatkannya lah ini harus secara apa ya? Jangan sampai menyinggung, jangan sampai menjadi retak rumah tangga. Nah, untuk mengingatkannya mungkin kalau ibu sendiri tidak mampu untuk mengingatkannya, mungkin bisa diajak di majelis-majelis. Ketika ada majelis taklim, ada sowan ke kiai, ketika membawa kalung besar, nanti kan paling tidak kiai itu akan sedikit menyenggol, sedikit menegur bahwasanya yang dilakukan ini hukumnya haram. Sehingga dalam rumah tangga pun nanti akan tentram, tidak akan ada gejolak ketika ibu sendiri sudah mengingatkan. Benar itu. Yang paling pokok ibu sudah mengingatkan. Walaupun ketika diingatkan masih belum bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan suami istri, ya mungkin ibu sendiri bisa minta bantuan lah. Entah itu orang yang bisa dipercaya dalam memberi nasihat kepada suami, baik itu kiai atau tokoh agama yang lain, sehingga nantinya suami bisa menurut, tidak karena istri, tapi karena orang yang disegani. Dan mungkin ini sedikit solusi. Tapi yang pasti itu masih dalam kategori keharaman dalam penggunaannya ya. Oke, karena memang kita lihat banyak ya laki-laki yang memang bisa dikatakan sukses,
pakai mobil keren sih Ustadz ini, pakai apa kalung. Cuman kita tidak bisa mengklaim bahwa ini muslim atau tidak, kan tidak bisa seperti itu ya, karena kita sama-sama tidak tahu dan kita respect saja, sama-sama saling menghormati. Dan bagi yang muslim, nah tadi dijelaskan Ustadz, haram mutlak ya, hati-hati Mitra Pas, haram mutlak itu tidak bisa di ogah-ogah lagi gitu Mitra Pas ya. Yang sudah bergabung sekali lagi akan coba saya baca di 085277999101. Anda bisa kirim voice note Anda saat acara berlangsung Mitra Pas ya. Untuk telepon jalurnya beda, yaitu di 0295385877. Semuanya bisa saya angkat satu persatu. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Ika menanyakan, ini menarik Ustadz. Ustadz, saya ini dulu pernah dilamar karena dulu waktu itu sempat tren ada piring kemudian yang dilukis dengan seperti katanya itu lukisannya itu terbuat dari perak ataupun emas. Saya sih kurang jelas, tapi itu bagus banget. Nah, itu berupa piring dan juga sendok, tetapi untuk dipajang saja Ustadz, tidak dipakai makan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Lamarannya bagus ini Ustadz ya. Sampai sekarang keren atau tidak? Masih tren mungkin ya? Monggo Ustadz. Ya, ini kita kembali pada redaksi yang awal ya. Kita menggunakan apa? Keharaman di sini wala yajuzu fi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin istimalu syai'in minat awai dhahabi wal fiddah la fi aqlin wala fi syurbin wala ghairihima wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu. Lah, keharaman di sini kalau memang digunakan untuk apa tadi piring atau apa, itu pun walaupun dipajang nantinya masuk kategori dipajang, karena di sini penggunaannya la fi wala fi syurbin wala ghairihima, baik di situ digunakan untuk minum ataupun enggak, ataupun selainnya itu pun tidak diperbolehkan. Tapi ini satu hukum ini tidak secara mutlak keharaman, karena ini ada beberapa pendapat yang memperbolehkan ketika tidak digunakan untuk makan dan minum. Karena redaksi yang awal ketika Nabi menggunakan redaksi wala la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wala ta'kulu. Redaksi ini menggunakan jangan kau makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak, sehingga ulama yang berpegang teguh ini masuk pada kategori fi ghairihima. Selain dari syurbi wal akli ini pun haram. Tapi pendapat yang kedua, selain dari syurbi wal akli ini memang diperbolehkan. Sehingga kalau kita jalur secara kuat yang memang yang paling masyhur ini memang tidak diperbolehkan, tapi tidak menutup secara totalitas, karena redaksi hadisnya itu wala la fi syurbi wal akli di sini, maka diperbolehkan dalam membuat pajangan yang terbuat dari emas ataupun perak. Tapi kalau saya sendiri menyimpulkan dalam hadis yang lain, man syariba fi aniyati dzahab wal fiddah fid dunya lam yashrab fihima fil akhirah. Nah, yang menjadi tekanan dari hadis-hadis yang diriwayatkan ini bahwasanya nanti kalau di akhirat kita tidak bisa makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak. Karena apa? Wa aniyatu ahli jannah al dzahab wal fiddah. Wadah-wadah yang digunakan di akhirat besok itu di surga itu menggunakan wadah emas dan perak. Sehingga tekanan-tekanan ini menjadikan kesimpulan para fuqaha, para ulama, oh ternyata kalau untuk hiasan itu ada yang memperbolehkan. Terus bagaimana kita memilih? Ya secara hati-hati, janganlah, nggak usah seperti apa untuk pajang-pajangan pun nggak usah. Karena nanti akan ada sifat yang namanya takabur waria. Yang ini yang menjadi tekanan yang paling tidak diperbolehkan. Sehingga kalau ini ada tambahan sedikit, ketika zaman Nabi melapisi pakaian dengan emas dan perak itu diperbolehkan. Melapisi tujuannya tujuannya emang di situ untuk apa? Untuk menakut-nakuti musuh. Nah ini beda lagi. Tujuannya untuk menakut-nakuti musuh, ini boleh. Walaupun laki-laki saat perang. Dulu pernah ada kejadian seperti itu berarti Ustaz? Ada seperti itu, sehingga diperbolehkan. Memang ada tujuan yang secara syarak seperti itu. Kalau tujuannya hanya lizina untuk pepas, ya kalau bisa dihindari saja. Oke, Mitra Pas bisa request uang aja yang biasanya dibikin hiasan-hiasan seperti merak-merakan, itu habis itu dicopotin lagi Ustadz ya, lumayan ini. Oke deh, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung
Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya di 085277999101. Untuk telepon di 0295385877. Satu pertanyaan lagi saya terima ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustadz, untuk wadah tadi biasanya kan ada juga yang digunakan untuk piaraan kita. Nah, kalau piaraan ini juga sekarang lagi tren juga Ustadz, yang terbuat dari, kalau tidak salah, dari perunggu ataupun perak. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau perunggu bagaimana Ustadz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana ini? Karena memang terkadang istilahnya apa ya, pet shop atau apa ini menjual sesuatu yang unik-unik. Tergantung kelasnya. Kalau kelasnya lumayan mahal juga ini wadahnya Ustadz. Pencerahannya ini monggo. Ya, untuk piaraan burung atau apa sehingga itu menarik ya untuk diberi hiasan emas atau perak atau perunggu. Burung juga sekarang mahal-mahal ya Ustadz sudah ya. Iya, itu kalau yang emas dan perak itu sudah masuk kategori tadi, saya kira ke hukumnya dari membuat sangkar dari emas dan perak itu nanti timbulnya memang litakabur atau riya. Tapi kalau perunggu itu nggak masuk kategori itu. Karena perunggu itu sudah standar di bawah jauh daripada emas dan perak, sehingga dalam hadis Nabi memang di sini yang tidak diperbolehkan ini dua. Selain daripada itu, baik itu perunggu atau kuningan yang harganya mahal pun itu nggak sampai kategori ini, karena dalam redaksi hadisnya menggunakan fiddah wal dahab. Oke. Kemarin yang sempat ramai itu adalah biasanya cantolan burungnya, itu juga lumayan harganya itu Ustadz, dan lain sebagainya. Baik Ustadz, sebelum kita closing mungkin ada beberapa poin-poin yang ingin Anda tekankan sore ini. Monggo Ustadz. Untuk sore hari ini, untuk fasal tentang bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu, di sini mari kita bersama-sama dalam menjalankan ibadah, menjalankan muamalah kita mengikuti jalur-jalur syariat, sehingga apapun yang kita lakukan dengan niatan, dengan keilmuan kita akan menjadikan suatu ibadah, baik yang kelihatannya itu ibadah atau baik itu yang kelihatannya secara dunia, nanti pun akan menjadi akhirat kalau kita ilmuni atau kita niati dengan niat yang benar. Saya kira ini dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi kajian kitab fikih ya Mitra Pas. Satu program spesial yang bisa Anda simak setiap hari Selasa, kajian kitab fikih Fathul Qorib ya, karena fikih ini cukup penting untuk kita dalami, kita fahami. Ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang terperinci, jadi mudah untuk kita fahami berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sudah terperinci, sudah diurutin, enak untuk kita pelajarin bersama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.